Sesi selanjutnya kita akan mengerjakan soal masih yang detik-detik matematika. Kita akan bahas dari soal nomor 16 sampai soal nomor 20. Ya, masih di halaman 128 buku detik-detik kalian ya. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 16. Sebuah bak mandi mampu menampung air sebanyak 540 liter. Dalam bak mandi tersebut telah terisi air sebanyak 126 cm kubik. Banyak air yang diperlukan agar air dalam bak mandi penuh adalah, berarti ini kekurangannya berapa? Menampung, tampungannya itu, daya tampungnya itu adalah 540 liter. 540 liter itu sama seperti 540 desimeter kubik ya, nanti kita ini ya. Nah, udah diisi 126, sisanya berapa gitu kan, supaya penuh. Berarti ini tinggal dikurangi 126.000 cm kubik. Nah, ini sama dengan berapa? Itu bakal jadi hasilnya gitu ya. Kita kerjain ya. 540 liter itu sama dengan 540 desimeter kubik. Di soal pun dimintanya dalam desimeter kubik. Ya, berarti yang 126.000 itu dipindahin ke desimeter kubik. Dari sentimeter ke desimeter itu naik satu tingkat. Kalau naik satu tingkat dan kubik itu berarti dibagi 1000. Ibu tulis di situ 126.000 dibagi 1000. Nah, ini jadi desimeter kubik ya. 540 berarti tinggal dikurangi 126. 540 dikurangi 126 itu hasilnya adalah 414 desimeter kubik. Jadi untuk nomor 16 jawabannya yang D. Sekarang soal yang nomor 17. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. Mempunyai dua pasang sisi sama panjang. Oke, mempunyai dua pasang sisi sama panjang. Mempunyai sepasang sisi sejajar. Mempunyai sepasang sisi sejajar. Jadi cuma punya satu sisi sejajarnya. Mempunyai dua pasang sudut sama besar. Memiliki satu simetri lipat. Berdasarkan sifat-sifat bangun datar trapesium sama kaki itu ditunjukkan oleh nomor yang mana? Nah, trapesium sama kaki, ibu harus siapkan garisnya. Sebentar. Trapesium sama kaki ya, harusnya ada busurnya. Ibu mau siapkan. Sini aja deh. Nah, ini adalah trapesium sama kaki ya. Ini adalah trapesium sama kaki.
Sifat yang ditunjukkan oleh bangun datar trapesium sama kaki yang benar yang mana, begitu ya di soal. Nah, sifatnya kalian perhatikan. Apakah dia mempunyai dua pasang sisi sama panjang? Dua pasang sisi sama panjang. Ini satu sisi iya, sama panjangnya, tapi yang ini berbeda. Ya, tidak sama panjang. Berarti yang ke satu itu sifatnya salah. Ya, kemudian yang kedua katanya mempunyai sepasang sisi sejajar. Sepasang sisi sejajar betul. Yang nomor 2 sepasang sisi sejajarnya yang ini sejajar. Ini misalnya ibu namainnya A, B, C, D. Dia cuma punya sepasang sisi sejajar, betul ya. Untuk yang ini betul, ini tidak sejajar, tuh tidak sejajar ya, yang ini sejajar. Sama, berarti yang nomor 2 nya betul. Yang nomor 3 nya mempunyai dua pasang sudut yang sama besar. Betul. Ini sudut yang di titik D sama sudut C itu sama besarnya, dan sudut A juga sudut B sama juga besarnya. Berarti yang ketiga juga betul. Yang keempat, mempunyai satu simetri lipat. Nah, satu simetri lipat betul. Satu simetri lipat karena dia nggak bisa dilipat ke sini, tidak akan menutupi sebagian yang lainnya. Ini juga tidak bisa. Cara seperti ini juga nggak bisa, tidak bisa menutup bagian yang lain. Ini juga nggak bisa. Tapi kalau kalian menutupnya itu di sini, nah ini dia simetri lipatnya. Nah, kalau kalian lipat, dia akan menutup bagian setengah bagian yang lain dengan sempurna, jadi tertutup semuanya. Sehingga yang keempat juga betul, merupakan sifat dari trapesium. Jadi untuk nomor 17, jawaban yang tepat adalah 2, 3, dan 4. 17 jawabannya yang D. Ya, sekarang kita masuk ke soal nomor 18. Nomor 18. Yaya akan membuat hiasan dinding dari lembaran triplex. Hiasan dinding tersebut berukuran segitiga sama sisi dengan ukuran 36 cm. Jadi katanya segitiganya sama sisi, anak-anak, segitiganya sama sisi. Ini enaknya kalau bikin segitiga sama sisi ini pakai busur derajat. Ini anggap aja ibu bikin segitiga sama sisi ya. Ini juga bisa sih. Sama sisi. Empat semuanya ya. Empat sekali. Ini segitiga sama sisi katanya. Yaya akan membuat hiasan dinding dari lembaran triplex. Hiasan dinding tersebut berbentuk segitiga sama sisi dengan ukuran 36 cm. Jadi 36 di setiap sisi-sisinya seperti itu. Ya. Lalu tepat di bagian tengah hiasan dinding tersebut akan diletakkan foto keluarga Yaya. Kemudian di sini jadi dipasang foto. Ada foto keluarga Yaya ya.
Nah, kemudian di bagian tepi hiasan dinding tersebut akan ditempeli sejumlah bunga plastik. Nah, berarti bagian ini, bagian kelilingnya, tepi bagian ujungnya ya, dari bingkai. Nah, jarak antar titik pusat bunga plastik harus sama, yaitu 6 cm. Nah, berarti katanya ini 6 cm jarak antara bunganya ya, jarak antara titik pusat bunga plastik harus sama, yaitu 6 cm. Berapa banyak bunga yang dibutuhkan oleh Yaya? Jadi dari sini ke sini itu 6 cm jaraknya. Nah, jadi kita harus tahu dulu kelilingnya, keliling segitiganya berapa ya. Kita tulis ya, keliling segitiganya apabila diketahui sisinya adalah 36 cm, maka 36 cm ditambah 36 cm ditambah 36 cm, 36 kali 3 ya, hasilnya adalah 108 cm. Nah, kalau misalnya jaraknya adalah 6 cm, berapakah banyak bunga? Gampang ya, banyak bunga berarti 108 cm dibagi dengan 6 cm ya. 10 dibagi 6 1, sisa 4. 48 dibagi 6 adalah 18 ya. Berarti nomor 18 ada 18 bunga. Untuk soal nomor 18 jawabannya yang A ya. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 19. Nah, soal nomor 19 ini lihat di gambar aja ya. Ini ada sebuah bangun, keliling bangun datar yang ditanya. Kalau di sebelah sini 28, berarti di sini juga kalian silahkan tulis di sini 28. Nah, itu ya, karena sama. Yang ini 15 ditambah 12. Ya, ini panjangnya sama kan, sejajar. 15 dan 12 di sini adalah 27 cm. Gitu. Nah, yang ditanyakan kelilingnya berapa? Gampang, berarti untuk nomor 19 maka kelilingnya itu adalah tambahin semuanya, ditambah sama kalian semuanya ya. Ibu mulai startnya dari sini ke bawah ya. Berarti kelilingnya kalian perhatikan 27 ditambah 28 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 16 ditambah 28. Tadi startnya dari sini ya, jadi udah itu kelilingnya sentimeter seperti itu. Tinggal dijumlahin sama kalian. 27 tambah 28 55 tambah 15 70 ditambah 20 90 tambah 16 106 tambah 28. Nah, 106 tambah 28 jawabannya adalah 134 cm untuk kelilingnya. Nomor 19 berarti jawaban yang tepat itu yang C. Soal yang terakhir untuk sesi yang ini adalah soal yang nomor 20 ya. Nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Luas belah ketupat ini adalah berapa? Nah, untuk luas belah ketupat, kalian pasti tahu bahwa rumus luas belah ketupat itu adalah setengah dikali diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Maka setengah dikali diagonal satunya ini, kalau di sini 16, di sini juga 16, di bawah juga 12.
16 tambah 16 32, berarti diagonal satunya 32 cm dikali dengan diagonal 2 nya 12 tambah 12 24 cm ya. Nah ini kita bagi, ini boleh yang ini deh, 32 dibagi 2 hasilnya adalah 16 ya, berarti tinggal 16 dikali 24 gitu kan ya. Ini 16 ya, itu 16 kali 24 hasilnya 4 2 12 144 4 2. Nah jawabannya 384 cm persegi. Ada ya jawabannya. Berarti untuk nomor 20 jawabannya yang A.